Makanya waktu mau diganti Gus Dur, mau naik Bu Mega, saya dipanggil, ini tolong dong Partai Keadilan. Oke, dipanggil Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas. Nah, saya diminta untuk mengaturkan pertemuan dengan tokoh-tokoh PKS, tokoh-tokoh Dewan Dakwah, dan menjamin ini kalau Gus Dur diganti, maka betul-betul Bu Mega naik dan tidak diganggu. Dulu itu saya pernah diberitahu almarhum Pak Taufik Kemas bahwa ibu ini punya catatan tentang PKS. Oke. Nah, dia pernah beritahu saya begitu. Apakah masih itu yang tetap? Mau diceritakan? Nah, waktu ada demonstrasi yang besar di Jakarta, asal bukan Mega, ABM. Oke. Waktu mau pilihan presiden itu. Waktu 2004 berarti? Iya. Iya. Itu disinyalir bahwa PKS di belakangnya. Saya kira bukan 2004, masih Pak Habibie waktu itu. Oke, berarti 99. Iya, 99 itu. Waktu itu Partai Keadilan berarti? Iya, Partai Keadilan. Oke. Partai Keadilan. Nah, itu dia beritahu saya. Nah, makanya waktu mau diganti Gus Dur, mau naik Bu Mega, saya dipanggil, ini tolong dong Partai Keadilan. Oke, dipanggil Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas. Saya bertemu ada Pak Kuyenggi juga di Hotel Mandarin. Saya ingat waktu itu. Iya. Ada beberapa yang lain. Nah, saya diminta untuk mengaturkan pertemuan dengan tokoh-tokoh PKS, tokoh-tokoh Dewan Dakwah, dan menjamin bahwa ini kalau Gus Dur diganti, maka betul-betul Bu Mega naik dan tidak diganggu. Oke. Nah, saya waktu itu pertemukanlah. Kebetulan saya. Itu waktu itu yang mau menurunkan Gus Dur ya? Iya. Waktu mau menurunkan Gus Dur. Oke. Jadi kita kan dulu bikin poros tengah. Iya. Poros tengah tahun 99. Iya. Tapi poros tengah juga yang menggusur Gus Dur. Iya. Poros tengah juga. Gitu. Nah, tapi saya beranggapan bahwa sebenarnya ini sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Tapi pernyataan Hasto itu adalah tidak sesuai, beda haluan kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau sama Demokrat beda lagi dia ngomongnya apa gitu. Kalau Demokrat kan kita paham bahwa ada masalah personal kan antara Bu Mega sama SBY. Iya. Tapi kalau misalnya PDIP sama PKS mengatakan beda haluan, wajar aja. Satunya partai kiri banget, satunya partai kanan banget kan? Iya. Justru kalau kerjasama tidak ada lagi oposisi. Semuanya sama jadinya kan? Iya. Oke, jadi sejauh ini PKS ketika Fahri Hamzah, Anies Mata, ya kan? Anies Mata kan sebenarnya kan adindanya. Ya, saya dekat betul dengan itu. Ya. Itu berpengaruh nggak terhadap soliditas PKS dan suara PKS ke depan diperkirakan? Kalau kemarin saya kira salah satu yang mempengaruhi sehingga perolehan kursinya itu turun dari 56 menjadi. Walaupun mereka belum mendirikan, tapi sudah ada garbinya kan? Iya, sudah ada garbi dan saya melihat beberapa kenyataan di beberapa tempat, misalnya di Sulawesi Selatan ada satu kabupaten di situ PKS pemenang, dia menjadi pimpinan DPRD, tetapi tidak satu pun yang mau mencalonkan diri di PKS. Oke. Keluar semua itu. Keluar semua. Keluar. Tahun 2019. Dan dia meninggalkan posisinya di parlemen dan kemudian gabung sama Gelora. Sekarang gabung sama Gelora. Dulu sama Garbi masih ya. Sekarang pertanyaannya adalah menurut Daeng, kira-kira Gelora ini bisa menggerus suara PKS nggak di 2024? Gimana pun juga ada beberapa orang-orang yang punya pengaruh cukup kuat tadinya di PKS, sekarang bergabung di sana. Ya diantaranya Anies sendiri, Pak Ri, kemudian beberapa yang
sebelumnya dulu di DPR, di Aceh dan di Kalimantan Timur misalnya wakil gubernur itu bergabung ke Gelora. Nah, padahal itu tadinya. Tapi kesan saya ya, Gelora sepertinya lebih cair, ya, tidak terlalu militan kanannya. Dia mengambil posisi ke tengah. Iya, ke tengah dan pinter dia. Dia misalnya mengambil posisi mengendorse Bobi Nasution misalnya di Medan. Di Medan, mengendorse juga Gibran kemarin. Datang ke Gibran. Iya. Dia mengambil posisi seperti itu sepertinya pilihannya pragmatis saja. Iya, makanya bagi orang-orang PKS yang ideologis memang kemudian menyaksikan itu. Ya, mereka jadi bisa berkembang gitu bisa berkembang karena itu mereka yang tadinya ada yang ke sana itu kemudian balik lagi. Saya terus terang aja sobat Eros sekalian, tapi mudah-mudahan nanti Bro Fahri sama Anis bisa membantahnya. Kalau performanya begitu, saya nggak yakin Gelora bisa besar. karena walaupun captive market, PKS itu tetap punya ideologi sendiri. Itu sama dengan PDIP kan. PDIP sebenarnya punya ideologi kirinya, ideologi marhainismenya, tapi ceruknya lebih gede itu aja. Kalau PKS ideologi kanannya, ceruknya belum besar. Belum besar. Tapi ada ceruknya, tetap ada ceruknya. Makanya dia tidak fluktuatif begitu. Sama seperti PKB. Kan ada ceruknya juga. Makanya dia masih bisa tetap di wilayah itu karena NU kan banyak. Luarnya kan begitu. Oke, itu soal PKS ya. Lalu sekarang ini ketika ke DPD itu mau nyari apa? Jadi memang di DPD saya tahu masalah-masalah ini soal kewenangan. Nah, saya merasakan itu karena waktu saya di DPR saya cukup dekat dengan Pak Irman Gusman. Saya sering bertemu dengan dia, bahkan datang ke ruangannya. Kadang saya minta dokternya untuk juga memeriksa kesehatan saya dan istirahat di kamar tidurnya. Di situ saya menyampaikan bahwa DPD ini kita perlu perkuat dan Anda harus menjalin komunikasi dengan DPR, terutama dengan partai-partai, pimpinan partai. Tetapi saya kira di PKS mendukung kalau ada keinginan untuk penguatan kelembagaan ini, DPD ini, karena kasihan banget waktu saya jadi pimpinan Banggar misalnya, itu tidak ada yang mau membaca itu surat dari DPD itu, proposal DPD itu tidak. Cuma sekedar formalitas doang. Formalitas doang, jadi memperhatikan masukan DPD. Padahal nggak dibaca. Enggak, untuk covernya ada amplopnya aja dilihat itu udah nomor suratnya sama ininya udah selesai. Saya udah tahu pasti begitu. Semua pertimbangan DPD nggak dibaca sama DPR. Nggak dibaca. Saya pernah membaca. Waduh, bagus sekali ini, saya bilang ini mestinya ini kita akomodir ini masukan-masukan ini. Ya karena mereka itu membuat pertimbangan itu sering melibatkan ahli. Dan pertama melibatkan ahli. Yang kedua mereka less politik. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu jauh lebih rasional. Jadi tidak misalnya deviasinya tinggi gitu. Yang saya rasakan seperti itu, makanya saya bilang ini ada sesuatu ini yang kita perlu benahi di sana ini. Jadi di samping saya ingin melakukan supaya ada kaderisasi di PKS, saya ini sudah 3 periode, masa terus-menerus di situ. Nah, saya pindah ke sini, tapi saya mencarikan figur yang lain yang bisa menggantikan saya. Orangnya sangat bagus dan figuritasnya sangat menarik, dukungannya juga real, cuma saya nggak tahu bagaimana selisih sedikit tidak terpilih dia. Sedikit aja ya? Sedikit saja. Jadi dia di kursi keberapa? Di kursi terakhir, karena dia berebut berapa satu kursi terakhirnya itu berapa kursi? Dari 8 kursi, 9 kursi? Dari 8 kursi ya. 8 kursi. Jadi dia berebut kursi 8 itu. Kursi 8. Ada pendatang baru dari PKB. PKB selama ini tidak pernah dapat di situ. PKS nggak dapat juga akhirnya sama sekali. Akhirnya tidak dapat di situ. Karena memang rata-rata satu partai satu saja. Sulsel satu. Iya, Sulsel satu. Oke. Sulsel satu. Tapi Kahar Muzakir
Muzakkar masih di sana. Apa sih namanya? Abdul apa? Aziz Kahar Muzakkar masih di PKS. Dia di PAN dia, tapi tidak terpilih kemarin. Kan sebelumnya dia di DPD. Iya, tapi dia maksudnya DPD dengan suara yang jutaan. Iya. Tetapi begitu pindah di partai, enggak, maksudnya tadi kan Daeng bilang dia yang menggantikan Daeng. Dia pindah ke partai, saya pindah ke DPD. Pindah partai tapi bukan ke PKS. Dia ke PAN. Tapi Daeng menganggap ya, karena aspirasi saya dekat, yang sama. Iya, karena memang saya dekat dengan dia. Saya sama-sama. Oke. Pembelahan itu ini, makanya pilihannya dia di DPD, saya di PKS supaya. Oke, karena Daeng menganggap bahwa dari akar yang sama. Ya, dari akar yang sama. Jadi kalau saya sama-sama aktivis HMI sama-sama, aktivis organisasi ekstra lainnya sama-sama. Iya, jadi kalau misalnya bentrok malah nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan. Bisa-bisa dua-duanya tidak terpilih. Bisa, jadi gitu. Pembagian tugas tukar gitu ya. Iya, tukar. Oke. Lalu apa yang jadi gini, DPD ini lama-lama juga punya persoalan, terutama dalam hal pemilihan ketua. Iya. Sekarang kayaknya sudah pakai transaksi pasar gelap nih. Konon kemarin ada yang bilang seperti itu, tapi ya memang diawali dengan tatip yang sangat tidak demokratis sebenarnya. Tidak membuat orang punya potensi itu bisa terpilih ya. Iya. Waktu itu pemilihan ketuanya apa? Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dibagi 4 dulu wilayah subwil. Oke. Ada subwil Timur 1, Timur 1 itu Kalimantan sama Sulawesi, tapi tidak semua Sulawesi. Sulawesi Utara masuk Timur 2. Oke, Timur 1 siapa yang terpilih? Pilih Pak Mahyudin. Pak Mahyudin. Timur 2? Timur 2 Pak Nono Sampono. Nomor Barat 1? Barat 1 Pak Najamuddin, Sultan Najamuddin. Oke, Barat 2? Pak Lanyala. Barat 2 ini yang neraka, grup neraka ibaratnya. Grup neraka di situ ada Bu Ratu, ada Pak Jimli, Prof Jimli, siapa lagi? Jadi 3 itulah paling ini. Yang jelas kan ini kan ada Nawardi tadinya. Barat 2 ini kan berarti kan Jawa semuanya ini ya. Iya. Oke. Lalu akhirnya ketika dari Barat Timur 1 itu berempat dipilih ketuanya. Dipilih ketuanya. Karena model pemilihannya seperti itu ya akhirnya timpang ya. Iya. Oke. Saya juga agak sedih juga kok makin begini DPD. Ini kita coba benahi, tatipnya perbaiki supaya nanti bisa memunculkan pimpinan yang betul-betul kita rasakan sebagai mewakili keseluruhannya. Jangan kualitas lokal, kualitasnya harus kualitas nasional. Iya. Boleh mungkin dibuat, tapi misalnya dipilih 3 per subwil, baru dibawa dipilih secara nasional. Oke, lebih demokratis. Lebih demokratis. Ya? Gitu. Iya. Tapi ya kalau kita mau jujur kan ketokohan itu kan sudah kelihatan. Iya. Kenapa harus pakai subwil? Karena ada pertimbangan keterwakilan wilayah. Kan keterwakilan wilayah kan bisa di alat kelengkapannya nanti kan. Nah itu karena kalau kita bicara pimpinan butuh strong leadership kan. Iya. Yang bisa membawa DPD kemana-mana. Iya. Gitu. Karena dulu kritik saya kepada Pak Irman ya. Ini mohon maaf tuh Pak Irman ya. DPD ini anak manis terhadap kekuasaan. Padahal justru harga DPD itu adalah ketika dia berani bersikap dengan kekuasaan. Itu betul. Ini nggak ada. Jadi bahkan ya cuma ngikutin kunjungan presiden saja. Iya. Itu yang menurut saya akhirnya DPD tidak muncul sebagai kelompok penyeimbang. Iya. Hanya menjadi ajudannya kekuasaan, ajudan presiden gitu, ketua DPD. Staf ahlinya DPR. Tapi sekarang agak lain ya. Iya, jadi tidak menyangka juga misalnya Pak Nyala itu tegas itu bahwa banyak hal yang tidak cocok dengan pemerintah ini. Dia menyikapinya dengan tegas. Ya saya berharap begitu. Ya. Jadi DPD itu ngapain ngikut pemerintah? Iya. Kan dia kan pengawas. Iya. Kalau dia ngikut pemerintah nggak punya harga dia. Iya. Harganya itu justru di ketegasannya. Oke lah kita lihat karena setelah pandemi ini saya baru melihat kiprah DPD ini ya kira-kira
tahun 2021 ini lagi aja menggeliat. Jadi sepertinya 2020 orang shock semua. Di awal 2021 nggak ada aktivitas apa-apa. Saya sendiri bingung. Makanya yang pertama itu ketika awal itu saya sampaikan bahwa saya dulu pimpinan Komisi 7 dan saya memutuskan bahwa Undang-Undang Minerba itu kita tidak setujui dulu. Komisi 7 itu bidang pertamanan energi. Pertamanan energi. Dan saya berkoordinasi dengan Menteri Jonan. Menteri Jonan juga setuju, jangan dibahas ini Pak. Ini belum ada DIM dari Presiden. Dan kita tidak siap dengan waktu. Coba waktunya tinggal sebulan, mana partisipasi masyarakat bisa kita dapatkan dengan tiba-tiba ini. Itu barang carry over. Tiba-tiba carry over, berarti tidak mungkin bisa carry over mestinya. Karena DIM aja belum ada. DIM-nya aja belum ada. Tapi saya dengar waktu menjelang itu ada yang proses dibuat semua dilengkapi. Baru ketika ini menjadi carry over. Begitu diuji di MK nggak laku barang itu. Nggak laku sampai sekarang nggak. Dan saya termasuk orang yang mengajukan judicial review tapi tidak diterima karena legal standing. Kenapa nggak diterima? Karena saya anggota DPD sebagai pembuat undang-undang ya tidak bisa mengajukan itu. Padahal kalau Daeng bicara mengenai katakanlah sebuah proses yang tidak benar, ya harusnya terima dong, ya kan? Tapi saya dianggap tidak bisa membuktikan itu, karena dianggapnya bahwa yang resmi itu ada prosesnya. Saya kan pimpinan, salah seorang pimpinan, saya mimpin rapat, saya bilang. Tapi susah ya, saya juga mengkritik MK alat kekuasaan sih sekarang. Ya itu masalahnya. Apa-apalah. Prof. Saldiza, saya bilang tuh MK alat kekuasaan apa boleh buat lah, ya kan? Meskipun Prof. Saldi kita lihat bahwa dalam banyak hal dia dissenting opinion, termasuk yang terakhir kemarin presidential threshold, macam-macam lah. Tapi dan ini ketua DPD ini sangat mendukung untuk melakukan judicial review terhadap presidential threshold ini, mendorong 0%. Ya, tapi jangan hanya dukung-dukung terus, maju di inisiatif. Nah ini kalau kita mau ngambil inisiatif itu tadi, legal standingnya itu gimana? Enggak apa-apa. Jadi harus menggalang berbagai macam kelompok sipil. Civil society-nya. Iya, nanti kan banyak sekali. DPD mengajukan. Kan tergantung teknisnya itu. Nah udahlah, kita kalau gitu udah cocok lah jadi staf ahli. Jadi lawyernya gitu. Jadi harus banyak jurusan. Kelembagaan mainkan, ya kan? Perorangan mainkan. Kita beranjak lagi ya dari DPD tadi. Saya malah tertarik untuk bicara mengenai aktivitas Daeng di luar DPD. Daeng deklarator kami juga dong. Oh iya, saya deklarator kami. Ya itu. Ya kan? Sampai lupa saya kan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan masih aktif kan di sana? Masih aktif. Sebagai deklarator kami, Daeng posisinya di mana? Setelah deklarasi itu di bidang apa? Saya lupa ini di bidang apa ini yang sama Pak Bahtiar Hamzah. Ada yang umum kayaknya kalau ini. Pokoknya jadi pokoknya ada yang sehari-harinya ya. Iya, ada di umum yang sering diundang.